Spearman coefficient of the rank correlation ini untuk mengetahui korelasi. Jadi korelasi itu seberapa ada hubungan nggak sih variabel satu sama variabel yang lain gitu. Kalau di kalau di parametrik kita menghitungnya pakai R kecil. Nah ini pakai R juga tapi punyanya Spearman. Dan nilai korelasi itu adalah antara negatif 1,00 sampai positif 1,00. Begitu. Ini similar to Pearson's coefficient of correlation, but is based on rank data. Seperti koefisien Pearson. Jadi sebenarnya banyak banget ya alat statistik itu yang membandingkan korelasi gitu. Iya memang banyak. Jadi kadang kita tuh kalau riset suka bandingin hasilnya si Pearson berapa sih, hasilnya Spearman berapa, hasilnya t-test berapa gitu. Nah, baru kita berdasarkan uji Spearman, Pearson, t-test ternyata punya hubungan yang kuat. Nah, berarti kan robust penelitian kita. Simbolnya adalah RS. Ya, R sebenarnya itu korelasi, S-nya punyanya Spearman. Itu rumusnya adalah 1 min 6 sigma D kuadrat, D itu difference, dibagi dengan N kali N kuadrat min 1. Oke, kita coba cari di sini example-nya. Learning in Plastics Incorporation recruits management trainees at colleges and universities throughout the United States. Each trainee is given a rating by the recruiter during the on-campus interview. This rating is an expression of future potential and may range from 0 to 15. Ordinal ya, with the high score indicating more potential. Jadi semakin tinggi menuju 15 semakin potensial. The recent college graduate then enters an in-plant training program and is given another composite rating based on tests, opinions of group leaders, training officers, and so on. The on-campus rating and the in-plant training ratings are given in the table on the right. Oke, hasilnya A sampai L. Ini on-campus rating dan training rating, X dan Y. Kemudian pertanyaannya, apakah ada korelasi di antara keduanya, begitu ya? Nah, karena ini menggunakan uji beda, pakai sigma D tadi, maka kita bandingkan ya. Dan Spearman menggunakan rank. Nah, sekali lagi karena jumlahnya dikit ya. Oke, kita urutkan lagi gitu ya. Kita memang hobi mengurutkan nih kalau di non parametrik. Semangat ya. Jadi kita urutkan di sini on campus. On campus berarti 4 ya. 1. Kemudian duanya mana? Oh ini 7. Terus 3. 3,5 ada 2 berarti. Oh iya benar. Ini ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Selesai. Kemudian yang training rating, kita ini juga 1. Ini. Kemudian, waduh. Wah, 4-nya banyak ya. 2, 3, 4. Berarti ambil yang 3. Kemudian 5. Oh, ini 5 ya. 5 sendiri. Terus 6. Ini 6-nya ada 6, 7, 8. Berarti ambil 7. Kemudian 9. Ini ada 9, 10, 11. Berarti ambil, enggak ya, banyak ya. Oh ini, 12. Berarti 9, 10, 11, 12. Berarti 10,5. Oke, sudah semua. Nah, kita cari difference between rank-nya. Nah, 3,5 dikurangi 3, ketemunya D 0,5. Kemudian 6,5 sama ini 3. Bu, mau yang ditaruh Y-nya sebelah kiri atau X-nya sebelah kanan, terserah gitu ya. Endingnya nanti kalau misalnya Y-nya yang dikurangi, kan ini yang negatif ya, terus ini positif. Tapi kalau di total semua bakal 0,00. Karena nggak ngaruhnya kenapa? Karena di Spearman Rank Order Correlation ini yang dihitung adalah difference score D-nya.
gitu ya, difference square-nya atau D kuadratnya. Begitu. Jadi masing-masing ini dikuadratkan, habis itu ditotal ketemunya 78,5. Sekarang kita cari rumusnya Spearman. Kita masukin 1 dikurangi 6 sigma D kuadrat dan seterusnya, ketemunya adalah 0,726. Nah, 0,726 ini menunjukkan punya korelasi. Kan korelasi tadi kan gini ya. Ini 0, ini min 1,00, ini 1,00. Batasannya itu adalah 0,5. Ini adalah min 0,5. Jadi tanda negatif positif itu menunjukkan dia berhubungan positif atau berhubungan negatif aja. Kalau berhubungan positif berarti kalau apa namanya Y-nya naik, X-nya juga naik gitu. Tapi kalau negatif misalnya Y-nya naik, X-nya turun. Nah, menunjukkan seberapa kuat, seberapa lama hubungan itu kita lihat dari nilainya ini apakah lebih besar dari 0,5 apa tidak. Nah, kalau antara 0,5 sampai 1 berarti dia punya yang strong positive correlation. Kalau dia negatif 0,5 sampai negatif 1 berarti dia juga punya strong negatif correlation. Nah, karena ini ketemunya 0,726, maka kesimpulannya punya strong positive association between the ratings of on-campus recruiter and the ratings of the training staff. Begitu ceritanya. Nah, setelah tahu nilai R square-nya, belum berhenti sampai di situ, tapi kita uji. Nah, kita uji apakah valid nih temuan kita bahwa korelasinya itu strong positif gitu ya. Null hipotesisnya, jadi hipotesisnya di sini H0-nya rank Spearman sama dengan 0. H alternatifnya adalah ring Spearman-nya tidak sama dengan 0. Begitu. Kalau R sama dengan 0 artinya kan no correlation ya. Tapi kalau tidak sama dengan 0 berarti ada korelasi gitu. Karena ingat kembali bahwa semakin mendekati 1 maka dia semakin berkorelasi, semakin mendekati 0 berarti no correlation at all. Oke, kalau sudah kita menggunakan for a sample of 10 or more, the significance of is determined by computing T using the following formula. The sampling distribution follows the distribution with n minus 2 degrees of freedom. Nah, ternyata ending-endingnya dia pakai T gitu ya, pakai kalau sampelnya adalah 10 atau lebih begitu. Jadi R-nya karena dia tadi kan lebih dari 10 ya. Jadi n-2 1 dikurangi R square dari nilai R dari koefisien Spearman. Oke, terus kita cari nilai T, degree of freedom-nya adalah n-2. N-nya tadi adalah 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Kemudian alfa yang digunakan 0,05, ketemunya T statistiknya adalah 1,812. Nah, kalau sudah dan kita compute ini T tabel ya. Ini T tabelnya 1,812 critical value. Terus ini adalah T statistik atau T hitungnya adalah 3,3338. Nah, kalau sudah karena tadi hipotesisnya adalah two tail begitu. Ya, karena sama dengan tidak sama dengan, maka ini 1,812 ketemu daerah reject H0. Ya. Kalau reject H0 berarti H alternatifnya accepted. Ingat H0-nya adalah R sama dengan 0, H alternatifnya adalah R tidak sama dengan 0. Gitu. Berarti kalau reject H0 berarti kita mereject statement yang mengatakan no correlation, sehingga significance bahwa Y sama X ini memiliki hubungan yang strong positive significance gitu. Jadi untuk mewujudkan kata significance itu kita melalui uji T-nya terlebih dahulu. Sedangkan kalau hanya mengetahui strong, positif, kemudian apa itu hanya melihat dari koefisien korelasinya, tapi untuk mengatakan oh signifikan kok korelasinya itu kita menggunakan uji T